Pak Rudi, seberapa banyak progres yang sudah dilakukan hari ini? Kalau kita juga lihat tadi malam juga Bapak memaparkan progres pembangunan. Ada estimasi selama bulan suci Ramadan apa saja progres pembangunan yang sudah akan terus dilanjutkan tanpa ada rasa pengurangan begitu Pak? Silakan Pak. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam yang warahmatullahi saya wabarakatuh. cintai, warga Singapura, Malaysia, dan seluruh pendengar setia yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak bisa mudah-mudahan meskipun tidak komunikasi, tapi hari ini kita muncul. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan informasi kepada masyarakat yang kepingin tahu. Kira-kira pembangunan Kota Batam sudah sejauh mana dan akan dibawa kemana? Benar. Baik, Pak. Saya kira kalau kita membangun, kami adalah pemerintah, jadi anggarannya anggaran tahunan. Jadi kegiatan progres itu pasti nanti hitungnya sampai Desember. Sekarang mulai Desember akan berakhir. Sampai sejauh mana Desember berakhir sesuai dengan anggaran yang telah kita masukkan. Tentu anggaran yang kita masukkan tidak akan lari daripada RPJMD yang telah kita siapkan. Selama saya jabat 5 tahun, saya harus menyiapkan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun yang disahkan oleh DPRD itu. Antara lain hari ini secara fisik saya kira sudah bisa masyarakat menikmati, melihat, ya, dan bisa memberikan informasi sekali ya. Apa yang telah kita masukkan kira-kira sudah sejauh mana penyelesaian lapangan. Tapi karena ini di awal tahun tentulah belum banyak pembangunan fisik yang dilakukan. Karena prosesnya pasti dari Januari, proses menyiapkan gambar dulu, sudah gambar selesai baru kita masukkan DID-nya, DID selesai baru masukkan pengawasnya, penggambarnya, ya itu semua. Mudah-mudahan nanti kalau yang secara umum, nanti Juni atau Mei sudah mulai pekerjaan banyak lagi. Kalau khusus yang hari ini kita lihat ke bandara, itu memang prosesnya itu dari tahun 2022. Baik. Saya minta 23 secara fisik jalankan, tapi lelangnya saya minta di akhir 22 kemarin. Alhamdulillah, karena BP anggarannya ada di pusat bukan di daerah. Pengesahan dari DPR RI jangan lebih cepat. Daerah Pak Bensah kita sudah bisa jalan. Tapi kalau di daerah kan ada limit waktu paling lambat 30 November. Kalau di pusat Oktober bisa sudah selesai. Maka hari ini yang nampak kita bangun hari ini itu adalah anggaran dari BP Batam yang lagi kita kejar sampai ke Nongsa itu. Saya berharap karena bandara lagi mau kita bangun, desainnya sudah selesai, maka jalannya mau kita clearkan dulu. Baik, Pak. Supaya akses orang dari kota atau dari bandara mau ke kota atau kota ke bandara betul-betul bisa memberi kenyamanan buat para pendatang ataupun kita yang gunakan bandara itu sendiri. Benar. Kalau kita banyak sekali sebetulnya. Tapi Pak, kalau kita mau lihat hasil nyata dari Pak Rudi baik di BP Batam maupun di Pemko Batam, tahun lalu saja 2022 kita warga Tiban itu bulan Juli itu Pak memang macet setiap pagi dan malam, dan alhamdulillah tepat kalau nggak salah Pak Rudi 31 Desember itu jalurnya dibuka, dan alhamdulillah kita warga Tiban sekarang memang menikmati jalur yang sangat luas dan sangat jarang macet. Itu bukti nyata Pak. Nah, kemarin kita mendapatkan rilis dari BP Batam itu ada 6 lajur Pak. Itu bisa sedikit diinformasikan ke pendengar kita ini Pak, baik yang ada di Batam maupun di luar Batam. Saya kira 5 lajur saja dah cukup lah ya. Benar. 5 lajur kebanyakan juga ya. Bangunnya mampu, merawatnya bingung. Saya kira semua jalur yang ke depan ini maksimal kita bikin 5 saja. Kalaupun nanti ada 6 itu adalah jalur untuk khusus sepeda mungkin di luar. Apalagi arah ke Sekupang, betul di Tiban sekarang sudah selesai. Tidak macet, tapi pagi macetnya di Sungai Ladi. Oh iya benar, Pak. Di depan ini ya, UIB. Saya kira hukum alam lah ya. Baik Pak. Dulunya tersendat-sendat seluruhnya. Tapi yang sedat sekarang kita buka,
Tapi sendat di WIB belum kita buka karena ada traffic gitu loh. Benar Baik, sekali. Baik. Maka di WIB itu tahun 2024 bukan 23, 24 itu sudah kita akan bikin flyover baru lagi Masya Amin. Allah. dari WIB langsung menuju ke flyover itu. Oke. Dan jalur yang lama yaitu ada jembatan Sungai Ladi. Benar. Itu nantinya kita akan larang seluruh alat berat tidak boleh lewat situ lagi. Oh, Karena kondisinya kita belum ada meng-hire konsultan untuk menguji kemampuan nah itu. itu dia. Baik. Kemampuan jembatan itu. Ya. Tapi perkiraan saya jembatan usianya sudah hampir 40 tahun. Ya. 40 sekian tahun. Mhm. Kita takut ada risiko saja. Oke. Maka nanti yang Sungai Ladi jembatan lama itu hanya boleh untuk kendaraan di luar alat berat. Alat berat kategorinya seperti primover, mengangkat besi-besi dan segala macam akan kita lewatkan di Sungai Ladi nanti. Baik. Jadi Sungai Ladi nanti akan 3 lajur kiri, 3 lajur kanan di UEB itu. Mhm. Untuk ke atas itu nanti ada 3 lajur kiri, 3 lajur kanan. Hari ini baru 1 jalur. Mhm. 1 jalur, 2 lajur bolak-balik. Ya. Ke depan 1 jalur, 3 lajur. Mhm. 3 lajur ke flyover, 3 lajur ke Sungai Ladi nanti. Baik. Nah, kalau kita lihat ini Pak Rudi dengan penataan di kawasan Tiban yang sudah terurai begitu, kita memang sudah merasakan nampaknya Batam menjadi kota baru dan warga Tiban pun mengapresiasi, terutama teman-teman yang berangkat menggunakan moda transportasi ataupun mungkin kendaraan mereka sendiri, memang agak terasa terurai hari ini. Dan kita juga mengimpikan seperti apa penataan wajah kota baru ke depan ya, hingganya juga mereka rindu juga ada bangku-bangkunya juga di kawasan Tiban begitu. Tapi terlepas dari itu Pak Rudi, kita underline satu persatu. Khusus untuk pelabuhan bagaimana Pak? Kalau kami coba sapa tadi, ini memastikan pengembangan pelabuhan Batu Ampar itu terus berlanjut. Bahkan progres untuk yang terbaru untuk pendalaman alur pun sudah mulai dilakukan begitu. Ada ekspektasi tahun ini selesai untuk pelabuhan Batu Ampar Pak, untuk kita menata mulai dari Bapak pernah menyebutkan harus diperbaharui dan bahkan kren yang ada di sana nanti tiba-tiba udah uzur. Nah, ini berisiko juga untuk kontainer berapa teus yang bisa tergarap di sana. Tahun ini akan selesai seperti apa Pak Rudi? Sore kemarin jam habis asar saya sidak ke sana. Mau lihat persiapan banyak sekali sih ya. Ya. Yang pertama pasti pendalaman daripada pelabuhan itu sendiri. Itu dredging dilakukan sampai minus 12 meter. Mungkin kalau bisa ditambah lagi sesuai kemampuan jembatan ini. Sudah mulai kita jalankan dalam 2-3 minggu ini sudah selesai sebetulnya. Yeah. Kemarin ada yang mau demo, katanya gara-gara dredging merusak lingkungan dan penangkapan nelayan akan terganggu. Saya sampaikan Bapak Ibu, di pelabuhan itu tidak ada penangkapan ikan. Kedua, itu pelabuhan jalurnya ke Singapura, ke Jakarta, dan kemana-mana. Itu ada jalur lalu lintas kapal, tidak mungkin ada penangkapan ikan. Ya. Kenapa tak ada penangkapan ikan? Karena kapal tidak ada lalu lalang, ikannya tentu tidak menghindar ke kiri dan ke kanan. Oke. Baik. Halo? Ya, Pak, masih lanjut, kami Pak, dengar Pak. silakan. Oke. Ada surat yang mau demo kemarin, saya sampaikan masyarakat lah, orang tua kita, para kelompok juriat, ini dibangun demi kepentingan masyarakat secara utuh. Ya. Satu kota Batam dan seprovinsi Kepulauan Riau. Iya benar. benar. Karena kalau ini bisa berputar ekonominya, semua kita menikmati. Kan hanya bukan atas kelompok atau bagian kecil aja menikmati, semua kita menikmati. Iya. Karena seluruh kegiatan di situ itu ada hasilnya untuk negara. Baik negara untuk daerah ataupun untuk pusat. Itu besar sekali. Maka itu kita kejar tidak lain, kan dari dulu sudah ada itu. Iya. Pelabuhan diri kan sudah hampir 50 tahun ya. Iya. Dari zaman Medormat dulu kan. Benar. Itu kan ada kita apa-apa hanya kita karena sudah dangkal kita dalami aja.
Karena kok tidak dalami kapal-kapal bertonnase setinggi, Ya. ini nggak bisa masuk. Mhm. Kita lihat pelabuhan kita sekarang, kapal kecil aja yang masuk itu. Ya. Kalau kapal kecil, cost-nya akan jadi naik. Karena muatannya tidak sebanyak yang tonnase besar. Mhm. Sama kita mengangkat barang, sekali angkat dengan 5 kali angkat, setelah itu barangnya murah mana nanti? Hmm. Pasti murah yang sekali angkat. Iya. Daripada 5 kali angkat, pasti dia akan tambah cost-nya dong. Benar. Gitu. Mhm. Makanya pelabuhan ini kita bikin besar tidak lain, supaya nanti kapal-kapal bertonnase besar, tonnase tinggi itu bisa masuk. Nah, dredging sudah selesai dan pelabuhan, tadi malam saya melihat rel untuk pemasangan kontainer keren itu, Mhm. kan lagi kita rombak, kita ganti semua nih. Benar. Nanti bulan April, paling lambat nanti bulan Mei, kontainer keren kita 1 sudah masuk ke Kota Batam. Mhm. Nah, kita lagi order 3 lagi melalui kontrak kita dengan Persero, sehingga nantinya 2025 kita berharap sudah nambah 3 lagi. Mhm. Berarti nanti ada 4 kontainer ya, tidak malu-maluin juga lah. Ya. Kota Batam punya kontainer keren seperti yang di luar. Baik. Kalau ini bisa beroperasi, Mhm. kan ini hanya hitungan menit. Ya. Ya. Kapal sandar 5 menit 1 kontainer sudah naik. Mhm. Kalau sekarang mau naik 1 kontainer butuh sampai 40 sampai 1 jam Benar kadang-kadang. sekali. Paling cepat juga setengah jam lah. Ya. Kalau besok kan sudah sistem otomatik dia. Kapal sandar sesuai dengan titik koordinat. Kontainer 25 keren menit. datang tinggal masuk, Ya. angkat, masuk, angkat, masuk, angkat, selesai. Oke. Artinya ini akan menambah jumlah volume pembongkaran di situ. Kalau ini sudah ada, maka saya yakin orang tidak akan segan-segan masukkan barangnya untuk menjadi titipan logistik di pelabuhan itu. Ya. Kalau itu terjadi, maka saya kira pemerintah akan mendapat masukan yang cukup besar. Kedua, tidak hanya kontainer keren yang kita mau selesaikan. Mhm. Satu kapal sebelum masuk ke pelabuhan, ke area kita, dari lausannya dia sudah harus ada koordinasi dengan kita. Mhm. Tentu ketepatan waktu yang kita kejar. Ya. Supaya mereka tidak lama-lama berlabuh di Indonesia. Dan dia juga tidak mau karena menambah kos. Mhm. Kalau nambah kos, barang akan naik lagi. Itu dia. Jadi semua ada Set ada efeknya. korelasinya, ini nggak bisa. Mhm. Baik, Pak. Nggak bisa 1 by 1, 1 by 1 gitu nggak bisa. Maka semua yang di pelabuhan akan kita clearkan. Ya. Cuman dari mana dulu? Tentu dari atas saya selesaikan, karena di bawah sana hanya pandu dan segala macam. Kita Benar. akan koordinasi dengan KSOP dan semua. Mhm. Ya kalau itu bisa selesai, kan hari ini hanya sekitar 600 sampai 700 TEU setahun. Ya. Target kita ya 1-2 juta lah. Masya Allah, Lima, amin. bisa 100% dari sekarang. Benar 2 tahun sekali. ke depan tambah 200%. Kita tambah terus. Mhm. Yang penting kita ingin merubah, punya niat ya kita jalan aja. Ya intinya. Dan Mm-mm. saya yakin ini akan selesai. Insya Allah, Pak. Oke. Ya. Baik. Dan ini Mas Usmi, target sebenarnya kan Pak Rudi fokus ke jalan, kemudian pelabuhan yang Anda tanya Benar. barusan. Arti kan memang ketika jalan udah selesai, pelabuhan Batu Ampar semakin mempresentasikan kemewahannya, baik itu kata Pak Rudi tadi efektif dan efisien, sehingga target investor itu insya Allah akan berbondong-bondong lagi. Ya. Seperti mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Rudi, beberapa pekan terakhir ini dari Jerman, kemudian kemarin ya Mas Usmi Ya, ada dari, Turki, oke. itu juga sempat langsung berkomunikasi dengan Pak Rudi nih. Prospek investasi di Batam ke depannya gimana Pak Rudi melihat tahun 2023 nih? Kalau kami dari media ini melihat memang Batam tengah membangun infrastruktur ini Pak Rudi. Sebetulnya kalau kita dalam kelompok kecil aja lah, maaf ya, Ya. kita umpamakan saja, kalau kita tinggal di Tiban, di Tiban kita ya? Iya. Kita di Tiban, Pak. Bengkong. Oke. Ada satu Bengkong. Tiban ini. Nah, kalau rumahnya di Tiban, Tiban kan sudah dibuka jalannya nih. Ya benar. Mhm. Rasa ingin kita pulang ke rumah, saya kira sudah tidak ada ragu-ragu lagi. Nah itu dia. Mau pulang, pulang saja. Iya. Iya. Karena tidak ada yang akan menahan. Mhm, benar. Dan itu masuk ke rumah kita. Mhm. Pintu masuknya, jalan masuknya bagus sekali. Yes. Pasti hati ini ingin pulang gitu. Oke. Kedua, kalau rumah kita bukan karena besar, Mhm.
Ini sama kayak orang investasi mau di negara besar, Batam negara kecil, daerah kecil. Kalau rumah kita kecil tapi indah, nyaman buat orang akan bertamu nggak kira-kira ke rumah kita? Benar sekali. Ya kan mudah saja, so itu aja ambil contoh. Maka Batam demikian juga. Kalau tidak kita lengkapi seluruh keperluan untuk investasi, apakah mereka mau datang? Ya enggak lah. Orang datang dibawa duit, sudah bawa duit, ribet lagi sini. Mana mau deh. Oke, Pak. Kedua dari pelayanan pemerintah sendiri, dari saya BP ataupun Pemko. Oke. Tentu perizinan ini harus kita jaga. Dipercepat. Maka siapapun investasi ke sini, saya akan temuin sendiri. Baik. Nah, menang karena supaya memberikan keyakinan, maka ini loh kita serius. Ya, alhamdulillah nyatanya investasi jumlahnya dari sudah ada, jumlah perusahaannya bertambah dan investasi yang dulu ditambah sendiri gitu. Jadi ada penambahan investasi. Ya kita bersyukurlah. Contoh mudah hari ini ekspor yang terbesar untuk Kepri hampir 79% dari Kota Batam. Iya. Dan ini meningkat sampai sekian persen. Berarti orang sudah mulai yakin terhadap Kota Batam. Benar. Keyakinan ini tentu saya berharap bukan karena saya, tapi karena seluruh penduduk Kota Batam yang ingin merubah kota ini. Itu dia. Nah kemarin dari saya sendiri ini tidak selesai. Iya. Tidak selesai. Kemarin sebenarnya Usim pingin sounding ke Bapak karena Usim ada tamu kemarin dari Rolls Royce Pak waktu di Dang Anom, dia apresiasi kepada Pak Rudi begitu. Jadi Batam wow katanya, dia from England dan menyatakan apresiasi karena benar-benar ada progres dan berubah. Ini yang diimpikan sejak dulu. Kenapa tidak dari dulu kalau kita berbicara ini Pak, merewind. Ya mudah-mudahan tetap bertahan. Pak, kita agak bergeser sedikit. Kemarin juga ada LRT sementara ada investor sudah oke. Nah ini kan jor-joran juga dilebarin 5 lajur kiri kanan begitu sampai ke Nongsa bandara, gapuranya juga sudah hilang dengan konsep jadulnya dalam tanda petik kata kami begitu. Nah sekarang muncul lagi ada LRT yang membuat metropolisnya memang benar wajah Batam Kota Baru begitu. Apakah ini tidak bisa digandengkan atau mungkin menunggu the next episode period seperti itu Pak, atau di close dulu 2023? Seperti apa Pak? Karena orang juga mendambakan itu karena ada estimasi kemarin dari Batu Ampar ke Hang Nadim dan juga dari kawasan Batam Center menuju ke kawasan Batu Haji begitu. Progres seperti apa dan kapan dimulai begitu Pak? Ya kalau kita sering berbahasa sambil menyelam minum air. Makan nasi. Apalagi sambil mikir, saya kira semua bisa sejalan. Bisa ya Pak ya, oke. Karena kalau kita harus menyelesaikan satu masalah, baru kita lanjut masalah lain, itu bagus. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan masalah berbarengan, itu lebih bagus. Itu dia. Ya hari ini jalan kita bangun, misalnya 5 lajur. Apakah mungkin 5 lajur ini bertahan berapa tahun sih? Dengan pertumbuhan penduduk dan kendaraan di Kota Batam, apa tunggu macet seperti yang dulu sebelum saya bangun jalannya, itu dia. Baru kita bangun baru, itu terlambat namanya. Oke. Tapi hari ini kita berusaha bagaimana berbarengan jalan. Malah makanya salah satu LRT yang kita bangun ya, saya kira transportasi masyarakat yang umum ini paling tepat karena tidak melewati jalan darat. Baik. Dia di atas jalan, maka tidak mengganggu seluruh jalan yang ada. Kalau ini terjadi kan bisa ngurangi juga sampai 10% kemacetan. Para pengguna jalan ini bisa gunakan LRT ini. Iya, banyak pilihan dan ini yang dibutuhkan. Halo. Iya, halo. Ya, mumpung saya masih kepala BP, tentu momentum ini ada, ngapa tak kita selesaikan? Itu dia. Jadi saya coba nyelesaikan biar semuanya clear lah. Oke. Baik, Pak Rudi ini juga banyak WhatsApp Pak terkait soal jalan yang mungkin kita baca nanti ya Pak ya. Oke, Pak ini kalau soal jalan menuju ke Puskesmas Lubuk Baja, nah
Oke, ini kami juga merasakan begitu Pak. Bahkan ada tamu-tamu dari pusat juga karena Lubuk Baja nih. Ini ada 5 yang kirim WhatsApp Pak. Mungkin teman-teman dari Tanjung Uma atau pendengar dari mana Oke, nih? boleh ya Pak Bapak. Tolong Pak Rudi dilakukan habis semenisasinya separuh sih kemarin katanya. Di situ ada tumpukan sampah juga. Tetapi tamu-tamu yang menuju ke puskesmas merasakan ini jalannya kok jumping banget. Nah, mudah-mudahan bisa nggak disemenisasi langsung sampai ke puskesmas, Pak. Jadi di situ mereka kalau hujan pun lobangnya menganga dan kanan kirinya sampah begitu. Padahal itu rujukan puskesmasnya. Ini seperti apa penanganan Pak Rudi? Kita ke titik kecilnya dulu sebelum kita lebarkan kanan kiri di jalan-jalan utama, Pak. Betul. Jadi gini, saya tidak tahu betul status jalan yang mau ke puskesmas Tanjung Mahim. Mumpung ini ada informasi, nanti saya cek dulu. Iya. Status itu jalan umum apa tidak? Baik. Oke. Kalau dia jalan umum, saya kira tidak terlalu susah kayaknya nih. Karena itu di aspal, disemenisasinya separuh Pak dari bibir jalan utama dan separuh menuju ke puskesmasnya itu walau alam Bapak bisa ke sana dan ke kiri kanannya itu ada tumpukan dibilang ada TPA ya begitu, tapi ada juga sempat ibu-ibu yang juga kemarin mau ngecek kesehatan terjatuh, kasihan Pak melihat di situ. Kenapa tidak totally sampai ke gerbang puskesmasnya begitu. Jadi ya banyak sih, hampir tiap pagi kami bacain berita WhatsApp-nya terus. Ini bukti keseriusan masyarakat ya. Kenapa jalan-jalan yang ini udah lebar kita nggak ada ini, mungkin luput dari perhatian. Maka kami ingatkan ya, mudah-mudahan bisa teratasi sesegera mungkin Pak Rudi. Nanti kita akan cek dulu statusnya nih. Mumpung informasinya makasih. Iya. Saya kira Pak Camat yang harus lebih aktif ini. Iya. Tapi akan kita cek. Habis ini akan saya telepon, saya mau tahu statusnya dulu. Baik, oke. Kalau ada masalah kita akan selesaikan 24 juga ya, karena 23 anggaran sudah berjalan. Benar sekali. Tapi nanti saya cek deh, saya kabarin deh. Oke, baik. Apalagi di musim hujan Pak, bisa jadi. Iya. Oke, baik. Oke, nah kita lanjut Pak ke bandara lagi Pak. Itu formatnya seperti apa nanti? Soal gapura udah mulai hilang ya di situ ya. Apakah ini berbentuk persimpangan flyover juga di Simpang Kabilka? Formatnya seperti itu. Terus gapuranya seperti apa? Dan kapan mungkin bisa dinikmati ya tahap progresnya? Walaupun saat ini sudah mulai terasa bagi masyarakat dari Ancient dari Korea begitu, karena kami kemarin dengan Pak Fikri juga berdialog Pak, mau armada baru juga udah jor-joran buka rute baru begitu, yang internasionalnya ini yang juga akan segera kita tunggu Pak. Mungkin ada info terupdate dari seorang Pak Rudi, silakan Pak. Internasional ini akan dilaksanakan apabila seluruh infrastruktur baik jalan, bandara dan runway ini harus kita clearkan. Baik. Karena kalau pesawat berbadan besar tentu butuh runway yang sesuai dengan standar ini. Maka kita akan segera, gambar tadi malam sudah selesai sebetulnya. Benar. Dan kita minta dari BIB segera selesaikan gambarnya, langsung kita akan lelang. Sambil menyelesaikan gambar dan akan membangun bandara, maka akses jalan ke dalamnya harus kita selesaikan. Benar. Maka gapura yang di dalam itu telah kita bongkar, karena situ kita bikin satu bundaran. Kenapa saya bikin bundaran? Ini sekalian bisa tempat destinasi. Jadi orang mau ke Nongsa, mau ke bandara, ada yang dilihat gitu loh. Oke, benar. Oh ini bundarannya bagus sekali. Ada ikonik bagus sekali, ya. Tidak hanya bandaranya bagus, ya minimal sana nanti satu waktu ada satu mall. Benar. Ada satu mall, jadi orang mau ke bandara bisa singgah di mall. Kayak negara-negara lain kan ada demikian ya. Benar sekali. Kita coba, kalau itu bagus kenapa tak kita tiru? Kalau tidak bagus saya tak usah tiru. Itu dia. Maka bandara nantinya itu yang kita maukan. Kapasitas penumpang hari ini harus naik berkali-kali lipat ini. Karena biaya besar cukup kita keluarkan. Maka seluruh akses jalannya kita selesaikan semua sampai ke bandara itu. Ya. Desember ini sudah kelihatan nanti jalan ini. Baik. Oke. Ya. Desember sudah clear. Baik bundaran, baik akses masuk ke dalam saya rubah total itu. Oke. Ya. Jadi masuk ke dalam nanti tidak melewati lagi Masjid Tanjak. Oke. Akan melewati di belakang Masjid Tanjak. Oke, di belakang Masjid Tanjak, Masya Allah.
Oke. Jadi Jadi kadang halo, ya, Pak. masih kami dengar, Pak. Oke. Jadi kita Masjid Tanjak sendiri nanti bisa dijadikan destinasi, jadi tidak Baik. mengganggu aktivitas lalu lintas kendaraan dan orang. Oke. Masya Allah. Oke, Pak Rudi, ini kita sambil WhatsApp juga progres yang laporan dari Bapak terhadap progres pembangunan. Ini ada di kawasan warga di masyarakat di kawasan Tiban ini, Pak. Ini menanyakan juga soal air bersih yang dikeluhkan warga, Pak. Tidak bisa dinikmati 24 jam, bahkan ada yang mengalir 4 jam tetapi debitnya sangat kecil. Ini soal air bersih di wajah Batam sebagai kota baru. Apakah sebaru air yang dinikmati masyarakat? Ini Pak Rudi, mohon pencerahannya juga. Semoga masyarakat tuh yang penting ya, air, listrik, jalan, infrastruktur dan fasilitas umum dan kebutuhan fundamental bagi masyarakat ini bisa hadir di Batam itu agak lebih bersahaja. Ini warga Tiban banyak yang mengeluh seperti itu nih Pak. Seperti apa? Lagi-lagi Saya kira spam bukan disoroti. Tiban saja, benar. Kota Batam. Oke. Halo, Iya, Pak, benar, kami Pak. dengar Pak, silakan Pak. Iya. Iya. begini, kalau saya cerita proses air, mungkin nanti ada yang tak nyambung. Baik Pak. Oke. Saya cerita yang gampang dicerna saja. Kalau kita punya satu sumur, kalau kita pakai timba, Oke. berat nggak? Untuk Berat. ambil air dari Berat. sumur ke atas, berat. Oke. Berat Pak. Berat. Ya. Kalau kita pakai dinamo untuk nyedot air, kalau dinamonya hanya mampu satu hari Berapa 20 liter, Ya, oke. kita rumah butuh 30 liter, apa terjadi? Over. Kekurangan 20 liter. Iya. Iya. Kalau dipaksa, dinamonya jebol. Kalau tak dipaksa, kita yang mengirit penggunaan air. Ini sama terjadi di Kota Batam ini. Ya. Kota Batam yang dulunya dikelola oleh perusahaan lama, Ya. itu pembangkit proses airnya itu istilahnya WTP itu. Proses air dari dam, bawa masuk ke tempat penampungan air yang sudah bersih, itu yang dialirkan. Itu yang tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat Kota Batam. Untuk memproses ini, kan tidak bisa ujuk langsung saya beli, saya masukkan untuk proses ini. Hari ini kita masih hampir kekurangan 1 juta lebih, hampir 2 juta liter air per detik. 2023 saya sudah membangun satu WTP di Duriangkang. Ya. Itu 500 liter per detik. Kalau itu pun selesai, ini tidak akan bisa menyelesaikan penyaluran air buat masyarakat selama 24 jam. Iya. Maka supaya nanti tidak terputus penjelasan saya, 2024 kita akan menambah lagi 3 WTP. Masya Allah. 350.000 liter per detik, 230 liter per detik, sama 230 liter per detik. Jadi 2024 nanti kita tambah 3 WTP, dan 2023 ini ada 1 WTP. Dari sisi pembangkit air. Yang kedua, antara dam yang ada, Ya. kalau ini kita proses terlalu banyak pun airnya akan habis. Kota Batam tidak punya air dari gunung. Ya. Hanya tunggu harap air hujan. Hujanlah kita tampung. Yang hari ini boleh sama kita lihat seluruh dam yang ada di Kota Batam tidak seperti sebelum saya jadi kepala BP. Itu bisa nyusut sampai 2-3 meter ke bawah. Baik. Tapi hari ini semua sudah rata antara pohon dengan tanah itu sendiri. Ya. Memang kita kontrol betul, karena air menjadi kebutuhan dasar.
Maka Damongga tahu? Damonggak. Kalau tak tahu Damongga ada di Galang sana. Ya, Satu lagi Sungai Gong ada di sana. Saigong. Itu lagi mau Jembatan kita 6 ya, coba di Jembatan 6. selesaikan, airnya akan kita alirkan ke Kota Batam. Terbayang tak kita kira-kira untuk menyambung pipa dari Gong sama Monggak masuk ke Kota Batam, berapa kilo ya? Benar. Berapa biayanya? Iya. Tapi itu akan kita lakukan. Nanti terakhir akan saya ngomong uang kita tidak ada kira-kira gitu lah. Oke. Kenapa? Karena itu biaya besar, cukup besar. WTP satu saja hampir 150 sampai 80 miliar. Yang 500 liter per detik. Yang 350 100 miliar lebih juga. Yang 230 lebih kurang 100-an. Maka kita butuh sekian triliun untuk proses baru pembangkit air. Ya. Instalasinya kita sambung lagi berapa banyak? Itu baru dari dam yang tak dipakai dibawa ke Kota Batam. Instalasi di Kota Batam usianya udah tua. Dipegang ATB sudah 20 sekian tahun. Ya. Dan hari ini masih kita cek betul tak yang seluruh instalasi ini tidak ada penggantian pada waktu diterima kemarin. Oke. Karena saya punya pikiran kenapa waktu ATB tak ada masalah sekarang ada masalah. Padahal pekerjaannya itu juga. Iya. Instalasinya itu juga. Oke. Setelah kita cek pengoperasiannya tidak dikurangi. Kenapa jadi masalah? Nanti jawabannya. Oke. Yang kedua, Itu jawabannya. yang kedua, ini pasti ada sesuatu yang tak beres dari pengguna air. Tapi saya tidak boleh menuduh. Baik, Pak. Saya sudah punya data. Ini ngeceknya mudah lah, nggak perlu pakai alat-alat modern lah ya. Kalau kita punya air di rumah, yang tadi saya bilang misalnya hanya 10 liter, kan kita pasti tahu. Rumah kita 5 orang. Satu orang pakai air misalnya kira-kira setengah drum 1 hari. Berapa liter lah, tak sama 1 liter ya, 1 kubik ya. Tadi bukan liter, kubik ya. Kubik ya, salah ya. 1 kubik kan sekian drum gitu ya. Pakailah setengah drum. Kalau anak kita 5, istri kita 1, anak 1, misalnya 7 orang, 7 kali 5 kan baru 3,5 drum. Iya. Ternyata air yang kita pompa ke atas itu bisa sampai 20 drum. Berarti yang lain hilang kemana? Saya tidak menuduh. Ini lagi tim verifikasi ke lapangan akan berjalan. Kemarin Musrembang kalau hadir udah sampai akan saya tindak ini. Maka kita lagi bentuk tim bersama penegak hukum. Saya kasih waktu kemarin seminggu, kalau tidak mau kembalikan pada normalnya masing-masing, kita akan laporkan supaya ditindak pidana gitu. Intinya itu, satu, masalah pompa air yang tidak cukup. Kedua, uangnya terbatas. Baik. Karena hari ini berapa duit sih 1 kubik kita bayar ke pemerintah? Ya, murah sekali nih. Pendapatan ini tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan untuk membangun infrastruktur pipa, WTP, bangunan dan semua ini. Kita kerja hari ini 10-20 tahun tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kita ingin utuh semua. Kan hari ini kita ada sambung pipa nih, mau dari yang Sungai Bedok udah nampak lah tuh ya. Kita buka, kita bikin pipa baru. Intinya saya akan berusaha semampu saya dan masyarakat tidak mungkin akan kita korbankan. Cuman kalau minta langsung selesai, sebenarnya kalau dalam 4 jam saya kira Bapak Ibu bisa ditampung dulu lah. Karena jaringan kita tidak bisa kita buka semua. Kalau buka semua, yang nyuri makin banyak. Iya, benar. Bahasa kerennya curi lah. Baik. Kerennya curi. Kita kirim 20 liter, masuk meteran paling-paling tinggal 10 liter. Ya 10-nya pipa sambungan sendiri nih. Ini lagi kita kejar. Pak Rudi. Mohon waktu itu aja. Baik. Amin. Tapi intinya gini, Mas Uslim, sebelum ke topik selanjutnya, buat pendengar hijrah, warga Batam, BP Batam sedang mencoba, insya Allah tahun ini 1 WTP,
tahun depan akan ditambah 2 dan tiga itu akan menambah kelancaran distribusi air. Pak Rudi, sebenarnya kita bukan bermaksud untuk memotong dan lain sebagainya, tetapi begitu banyak sebenarnya kami daulat Bapak hadir deh di studio gitu. Tapi ini alhamdulillah live aja udah alhamdulillah banget ini Pak. Ini Pak Rudi ini Insya Allah. Mungkin ada sedikit ini deh. Kemarin Usum coba komunikasi juga dengan Pak Rudi Sakia Kirti juga dan teman-teman juga ketika memoderatorin program mereka, dan intinya gini Pak, banyak pekerjaan yang dibutuhkan saat ini tetapi ya dengan pengusaha-pengusaha galangan kapal pun kelimpungan, begitu banyak order, tenaga kerja kita nggak ada. Nah, Pak Rudi lebih tepatnya tenaga kerja yang ini Mas sertifikasi begitu. Nah, seperti apa mungkin dari Pak Rudi sudah ada win-win solution untuk menjawab tuntutan kebutuhan sehingga pekerja kita benar-benar bisa tergarap, walaupun yang ada dia bisa tetapi tidak memiliki sertifikat Pak, akhirnya juga masih belum bisa bekerja, sementara lowongan itu tetap ada tetapi yang dibutuhkannya itu tidak mumpuni untuk mereka mengikuti begitu. Pak Rudi, ada solusi dari teman-teman dari Asosiasi Maritim juga mempertanyakan itu dan juga menjawab tuntutan order dari pihak luar terutama dari sektor shipyard Pak. Orderan pembuatan kapal ini sampai 2024 tak selesai. Masya Allah. Pekerja kita akan berjubel-jubel akan dibutuhkan. Iya. Coba yang kedua saya tanya pada diri kita sendirilah. Ya. Anak Kota Batam yang saya cintai, siap tidak kalau saya bicara kapal, maka sekian besar orang akan butuh tenaga las. Ya. Tidak anak-anak kita jadi tukang las ya, yang punya sertifikasi. Kalau tidak siap, kalau nanti mereka order dari luar, ribut akhirnya. Komplain ya Pak. Kalau mau kita didik, siap anak-anak kita untuk bekerja yang sekeras itu. Itu kan kerja berisiko sebetulnya. Benar, Pak. Iya. Kerja berat yang berisiko gitu loh. Ini yang lagi kita dudukkan gitu loh. Tapi kalau untuk memenuhi ini kan tidak ada pilihan lain. Iya. Mau tak mau yang dari luar yang punya sertifikat harus diambil. Yes. Karena dalam waktu bersamaan orderan kapal banyak, meskipun besi naik, tapi ini kan jalan terus ya harus kita penuhi. Karena kalau ini bisa kita penuhi dengan orang order kapal di Batam saja, dunia di Batam saja, ini sudah heboh Kota Batam ini. Ini tetap akan kita selesaikan. Saya tidak akan uraikan terlalu jauh antara tenaga kerja lokal sama yang luar. Tapi bagaimana kebutuhan mereka ini harus kita clearkan gitu. Ya. Baik. Terakhir ini Mas Usbim, karena Pak Rudi benar. Pak Rudi mungkin ada kegiatan lain dalam waktu dekat. Kita masuki bulan suci Ramadan. Pak Rudi selaku Kepala BP dan juga Wali Kota Batam. Pak Rudi, ada ucapan ataupun mungkin yang ingin disampaikan kepada Batam, seluruh pendengar Hijrah Radio dan warga Batam terutama untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kata kita nanti malam menunggu isbat begitu Pak. Harapan ucapan Bapak lah dari selaku pimpinan terhadap warga, dan mudah-mudahan Bapak terus sehat dan memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat Bapak bisa melakukan, dan harapannya juga terpenuhi dan tertumpu kepada Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Baik, makasih Pak Usbim. Saya kira makasih buat masyarakat Kota Batam saya cintai. Besok kalau tidak berubah maka 1 Ramadan sudah di depan mata. Saya menghimbau dan berharap pada seluruh masyarakat, karena di Kota Batam berbilang suku, berbilang agama, tapi kita umat Islam akan merayakan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka saya berharap kita Kota Batam saling menghargai supaya kita umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan sesuai dengan hati yang bersih. Dan kepada saudara kita yang tidak melaksanakan, mari kita saling menghargai supaya Kota Batam, Kota Madani bisa menjadi satu kota yang punya toleransi yang sama. Saling menghargai sesuai dengan kebutuhan dan apa yang kita yakini masing-masing. Tidak usah saling mengganggu ataupun mungkin
ada sesuatu yang lain, saya kira lebih baik kita saling menghargai toleransi beragama di Kota Batam. Yang kedua, buat kita yang beragama Islam, saya menyampaikan selamat menyambut bulan Ramadan. Mari kita bersihkan diri kita, terutama saya, Wali Kota Batam, atas nama pemerintah dan keluarga. Saya, istri bersama anak-anak, tentu sebagai seorang pemimpin, saya yakin banyak jaga kebijakan yang saya lakukan mungkin tidak pas dengan hati nurani para masyarakat Kota Batam. Tapi yakinlah, saya laksanakan ini demi kepentingan kita bersama. Untuk itu, kalau ada kekeliruan yang tidak pas pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat menyambut bulan Ramadan, berpuasa, dan malam ini mudah-mudahan kalau tidak berubah, mari kita laksanakan tarawih bersama di seluruh masjid Kota Batam yang telah kita siapkan. Kemarin saya baru melepas Pak Dai untuk keliling sekota. Mudah-mudahan di bulan Ramadan 2023 atau 1444 Hijriah akan membawa kebaikan buat Kota Batam, buat kita semua, buat masyarakat Kota Batam. Ekonomi akan bangkit terus sehingga kehidupan kita akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jangan lupa ada dunia, ada akhirat. Dua-dua kita cari supaya selamat dunia dan selamat akhirat. Demikian Pak Uspim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rudi. Kami merindukan sebenarnya sosok pemimpin seperti ini, dan yang pasti kalau bisa hadir di studio akan lebih banyak lagi menjawab seluruh permintaan masyarakat, karena Bapak showing kemana-mana akan lebih afdol lewat satu corong ini, semua mendengarkan begitu. Dan tadi banyak sekali warga, kita sebut warga karena beliau pimpinan Batam ya, warga Batam yang mengirimkan WhatsApp, dan kita hanya bisa membacakan tadi yang masalah air di Tiban. Kemudian, kita kerucutkan saja. Jalan yang rusak di Puskesmas Lubuk Baja, karena memang sangat ramai sekali pendengar. Namun kodorullah ya Pak Rudi, juga kita harus sadar diri juga, nggak bisa mengambil waktunya lama. Benar, dan ini hampir sekali. 1 jam rekan Uspin ya. Itu dia. Hampir 1 jam. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Salam sukses selalu, dan salam juga untuk warga yang ada di seluruh Kota Batam ya, dari Pak Rudi warga tadi. Tiban, warga Tiban. Jadi ingat Mas Tom, ya insya Allah Pak Rudi sedang berusaha ya. Di tahun ini WTP 1, tahun depan 3 ya Uspin Paradila. Ada 3 WTP dan itu insya Allah akan menambah debit air. Iya, banyak progres yang terus akan dilakukan. Mudah-mudahan ini terlaksana. Benar. Dan kita merindukan wajah baru Kota Batam seperti apa. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rudi. Dan itu ya tadi telewicara kita dengan Kepala BP Batam. Tadi sempat yang saya dengar dari ini Mas Tommy, dari UIB menuju ke Awal itu ada flyover nanti. Masih ada dari telepon Pak Rudi. Iya Bapak. Baik. Oke, Pak Rudi. Sekedar informasi aja. Boleh. Tanjung Uma lagi diproses ini. Tahun ini kita semen. Masya Allah, terima kasih Pak. Masya Allah, warga Tanjung Uma itu langsung dijawab oleh Pak Rudi ya. Mudah-mudahan itu selesai, dan kalau bisa juga ada pedestriannya, jadi nyaman mereka berjalan ke sana. Terima kasih Pak Rudi. Oke, makasih. baik, Masya Allah.